disamakan dengan cara menganalisis laporan GMK Kalabahi masa bakti 2023-2024 sebesar 2.378.000 sebagai gambaran dari sumber pemasukan anggaran, realisasi dan presentasi pencapaian target dapat kami paparkan sebagai berikut. Pemasukan keuangan komisariat masa bakti 2023-2024 adalah sebesar Rp 2.378.000 dengan rincian 1. Saldo kepengurusan PK jumlah 350. Aduh, no. 350.000, iuran anggota berjumlah 44.000, kolektif 765.000, sumbangan tetap senior 0 rupiah, bantuan program 0 rupiah, usaha keuangan 44.000, sumbangan 0 rupiah, jumlah 1.159.000. Kebijakan pengelolaan keuangan. Keputusan musyawarah komisariat tentang RAPBK telah ditetapkan pengelolaan bagian keuangan komisariat meliputi pengeluaran rutin, pengeluaran program, dan pengeluaran non-program. Rincian perencanaan dan realisasi pengalokasian diuraikan sebagai berikut. 1. Program. 1.1 Ketua Pelaksana Bidang Organisasi. Yang pertama organisasi, pengeluaran jumlah pengeluaran 425.000, terrealisasi 425.000, total 425.000 rupiah. Yang kedua pemeriksaan, pengeluaran kewirausahaan, pengeluaran 0 rupiah, realisasi 0 rupiah, jumlah 0 rupiah. Yang berikut ketua pelaksana bidang kader dan kerohanian. Yang pertama kader, pengeluaran 1.055.000, terrealisasi 1.055.000, jumlah 1.055.000. Kerohanian, pengeluaran 0 rupiah, terrealisasi 0 rupiah. Ketua pelaksana bidang aksi partisipasi, transportasi 0 rupiah, jumlah 0 rupiah. Yang berikut rekapitulasi pengalokasian pengeluaran keuangan meliputi 1. Pengeluaran program berjumlah 1.580.000, pengeluaran non-program 242.000, pengeluaran rutin 284.000. Yang terakhir total penerimaan berjumlah 2.378.000, total pengeluaran 2.106.000. Yang berikut rekomendasi. Selama masa bakti 2023-2024 banyak hal yang menjadi kekurangan kami sebagai pengurus komisariat. Harapan untuk komisariat ke depan, yang pertama peningkatan sistem pencatatan keuangan. Yang pertama, peningkatan sistem pencatatan keuangan, yakni implementasikan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Yang kedua, penggunaan dana secara efektif dan efisien, yakni lakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap program atau kegiatan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Yang ketiga, melakukan sumber pendapatan secara rutin, yakni lakukan usaha dana untuk menambah pendapatan komisariat. 4. Pengawasan ketat terhadap pengeluaran. 5. Pengelolaan dana darurat, yakni alokasikan dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau tidak terduga. Bab 2 penutup. Demikian laporan keuangan kami sampaikan dalam segala keterbatasan kami untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus komisariat Sinagoga. Semoga Kristus sumber inspirasi manajemen keuangan di bumi dan alam semesta ini selalu memberikan kekuatan untuk terus berperan. Akhir kata, tinggilah ilmu, tinggilah iman, tinggilah pengabdian, ut omnes unum sin. Shalom. Shalom.
memberikan kesempatan kepada forum untuk menilai kepada Kekom, Sekom, Benkom yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Anggota sinagoga mari depan sini. Semua yang di belakang tuh. Panggil semua. Depan sini. Datang kasih penilaian sih. Dulu sepak terjang yang sudah jatuh semua jatuh kok tidak kok. Sepak tambah sepak lagi. Sudah jatuh lagi tertindih sekarang lagi. Kami memberikan kesempatan kepada anggota aktif sinagoge untuk menilai kepada Kekom, Benkom, Sekom, Benkom untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ami, tanya su. Satu-satu Ami habis ini turut satu. Terakhir di belakang. Bagus, tepuk tangan. Semua program-program yang sudah dirumuskan semuanya sudah terrealisasi begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, memang kita semua tahu bahwa program yang sudah terrealisasi itu sudah kita lalui dan terlewati. Komisaris sinagoga. Jadi apa yang menjadi satu tolak ukur bagi setiap pengurus sehingga dijelaskan bahwa program-program yang sudah dijalankan itu dia sudah menjawab kebutuhan anggota. Karena baru-baru pas kegiatan PKTK itu kalau tidak salah ada pemateri dan materinya itu memang kami mengakui bahwa materinya itu bagus dan sesuai dengan minat dan bakat kami, tapi materi yang disampaikan oleh pemateri itu tidak semuanya sampai pada selesai dan juga sempat dijelaskan bahwa nanti akan dilanjutkan di waktu-waktu yang luang begitu. Itu yang mungkin saya pertanyakan, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ami yang sudah bertanya terkait dengan program-program yang terrealisasi yang sudah cukup menjawab kebutuhan anggota komisariat terkhususnya untuk komisariat sinagoge. Jadi terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan, itu kami menganggap bahwa itu sudah menjawab kebutuhan anggota karena materi-materi yang dimuatkan itu adalah materi-materi yang menjadi kebutuhan anggota komisariat tersendiri. Nah, di dalam waktu itu ketika pendidikan kader komisariat sinagoge dijalankan, itu memang kami sudah komunikasi dengan setiap pemateri. Jadi dalam setiap penyampaian materi itu teori praktek. Jadi waktu itu kalau tidak salah untuk modul ajar yang dibawakan oleh Bapak Budi Medan itu langsung diadakan praktek sehingga itu diikuti secara langsung oleh anggota komisariat sinagoge. Dan itu langsung pada prakteknya sehingga itu kami sudah bisa menafsir bahwa itu sudah bisa menjawab kebutuhan anggota karena mereka sudah praktek secara langsung dan itu dinilai secara khusus oleh pemateri tersebut dan itu mendapat nilai yang sangat bagus. Dan terkait dengan beberapa materi yang memang dibawakan oleh setiap pemateri dan karena kita dibatasi dengan waktu sehingga mereka meminta untuk bertemu di lain waktu. Nah, PKTK ini bukan berarti sehabis dari masa bakti kami, berarti dia mentoknya di situ, tidak. Jadi akan tetap dilanjutkan oleh pengurus komisariat yang akan terpilih nanti. Jadi dia akan tetap melanjutkan,
program PKTK ini. Jadi kalau misalkan materi-materi di kegiatan PKTK kemarin yang nantinya akan dilanjutkan, itu nanti pengurus komisariat baru yang akan berkomunikasi lagi dengan pemateri tersebut. Tapi kami juga akan tetap untuk bersama-sama dengan mereka untuk berkomunikasi, sehingga PKTK itu akan tetap berjalan dan akan tetap menjawab kebutuhan setiap anggota komisariat yang ada di sinagogi. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada tambahan? Terima kasih. Lanjut, Femi. Dobel ke 100. Baik, Mas Lom. Salam. Selamat pagi semua. Selamat. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Badan Pengurus kali ini sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Itu menjadi apresiasi sendiri karena telah bekerja sampai masa akhir jabatan begitu. Di sini saya mau mempertanyakan kepada Badan Pengurus yang sekarang Badan Pengurus Komisariat untuk Sekom. Pertanyaan saya itu, selama masa bakti kakak, berapa banyak surat yang kakak keluarkan dan berapa banyak arsip surat yang masuk, dan saya minta bukti fisik. Mungkin bisa disampaikan. Dan untuk Kekom, saya mau tahu alasan dan sejauh mana effort kakak begitu untuk mendatangkan badan pengurus yang lain, mendatangkan anggota, dan sejauh mana kontribusi kakak selama kakak mengikuti sebuah jabatan. Mungkin saya masih mencari jawaban, saya langsung menjawab. Jadi effort saya selama jadi ketua komisariat untuk bisa menarik minat dari setiap anggota komisariat untuk selalu aktif, itu yang pertama yang saya lakukan. Saya juga melakukan komunikasi. Jadi bukan berarti komunikasi hanya sekedar virtual, tetapi komunikasi secara langsung. Jadi ketika saya bertemu mereka di kampus, saya juga sempat komunikasi, dan juga untuk konsolidasi anggota itu pun saya juga mempromosikan untuk GMKI di setiap anggota-anggota baru. Jadi waktu itu sempat ada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Ibonakala Bay, dan itu saya pun berperan aktif. Saya ketika bertemu dengan anak-anak FK, ketika mereka tidak kenal apa itu organisasi, dan saya mampu untuk memperkenalkan organisasi dan mereka tertarik. Ada juga yang tertarik tapi kendalanya karena mereka tinggal dengan pengampu, sehingga mereka takut untuk berorganisasi. Dan saya juga memberikan motivasi kepada mereka kalau ketika kita mengikuti organisasi, maka hal yang kita dapatkan adalah seperti demikian, dan mereka pun tertarik. Itu adalah salah satu effort saya untuk dapat mempromosikan GMKI kepada calon anggota yang baru, dan juga untuk anggota komisariat yang lama. Itu pun saya membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi bukan berarti ketika saya bertemu mereka di kampus saya mengabaikan mereka, tetapi saya sempat untuk menegur walaupun hanya sekedar menyapa. Itu saya lakukan supaya hubungan emosional kita itu terasa dekat. Jadi bukan berarti ketika saya hanya sekedar memberikan komunikasi kepada mereka secara virtual, bukan saja itu, tetapi secara tatap langsung saya lakukan itu. Dan ya, salah satu effort saya juga adalah mendoakan mereka supaya mereka tetap aktif.